Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5. Nah, sekarang kita lagi ada di lokasi angkringan AA. Tempatnya di Jalan Raya Cikuda. Angkringan ini bisa dikenal angkringan buat anak-anak muda maupun remaja atau mahasiswa. Nah, perkenalkan, nama saya Abdul Behaki. Nama saya Muhammad Dafa Febriansyah. Saya Putri Anung Setiawati. Saya Budianta. Pengen tahu kelanjutannya gimana? Ikutin terus videonya. Halo teman-teman, hari ini kita lagi ada di angkringan AA. Tempatnya di Jalan Raya Cikuda, Wana Herang. Posisinya di sebelah klinik Dr. Nurul. Nah, jadi tunggu apa lagi? Sekarang kita ketemu Ibu Nurul aja yuk, buat langsung tanya-tanya mengenai angkringan AA ini. Let's go! Baik teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Abdul Behaki. Saya di sini sama ownernya langsung, yaitu angkringan AA. Di mana angkringan AA itu tempat nongkrongnya anak-anak muda ataupun mahasiswa lah. Jadi perkenalkan, nama ibu siapa, Bu? Nama saya Ibu Nurul dari Cikuda. Oke. Namanya Ibu Nurul. Jadi Ibu Nurul ini emang pengusaha bisnis di angkringan AA, yaitu di Cikuda. Oke, Bu. Jadi di sini saya pengen tahu, Bu, sejarah angkringan AA ini tuh awal mulanya kayak gimana sih? Awal mulanya karena kan kita dilihat di daerah Cikuda ini ya. Kebetulan daerah sini tuh agak sepi awalnya. Terus misalnya sudah jam setelah maghrib gitu, angkot udah nggak ada yang lewat, sepi kayak gitu. Kok kita rasa kayaknya di sini butuh nih tempat buat orang bisa nongkrong, bisa buat ngobrol. Akhirnya kita di tahun 2020, tepatnya tuh di 8 Agustus 2020 kita buka angkringan ini. Oke, gitu. berarti udah lama juga ya, Bu, berdirinya angkringan ini. Ya, sudah 5 tahun. Oke, jadi setiap angkringan ataupun pengusaha itu kan punya produknya andalan tuh, produknya masing-masing. Betul. Nah, produk andalan angkringan AA ini tuh apa sih, Bu? Karena kita basicnya namanya angkringan, jadi awal yang kita jual adalah produk kita yang utama adalah makanan-makanan khas angkringan, seperti nasi kucing, sate-satean, terus juga wedang jahe, seperti wedang jahe ada, wedang juga ada. Seperti itu, atau JKJ, jahe kencur jeruk, itu sih yang produk utama kita. Tapi selain itu kita juga sekarang sudah mulai, karena di sini banyak mahasiswa, banyak anak-anak muda yang nongkrong di sini, jadi kita juga mulai masukkan makanan-makanan modern seperti burger, steak, kita sudah mulai ada. Berarti semuanya sedikit-sedikit mulai dimasukkan ke menu ya, Bu ya? Ya, betul. Oke. Kita sesuaikan pasar. Oke. Jadi selama bisnis angkringan ini ada tantangan nggak sih, Bu? Awal mulanya itu apakah tantangannya buat menarik si pelanggan itu kayak gimana sih gitu, buat menarik perhatian si pelanggan itu? Kalau tantangan pasti ada ya. Yang pertama kan di sini memang tempatnya itu kan bukan, ya memang pinggir jalan, tapi bukan dikatakan tempat yang strategis, karena kan di sini lingkungan pemukiman, terus lingkungan pabrik gitu. Jadi bukan lingkungan yang memang lingkungan untuk dagang atau lingkungan untuk tempat makan gitu ya. Itu sih yang pertama. Terus jalanan di sini kan juga agak-agak yang kedua, terus memperkenalkan makanan yang angkringan itu kan sebenarnya khasnya kan di Jogja ya, atau di Solo. Terus untuk masuk di sini yang di daerah Jawa Barat, kita memperkenalkannya itu juga bertahap gitu. Tapi alhamdulillah bisa diterima. Iya. Jadi kita lanjut pertanyaan ke yang kedua. Nah, jadi di sini segmentasi target pasar itu lebih kemana sih, Bu? Apakah ke
mahasiswa ataupun ke family atau keluarga gitu ya, atau ke karyawan gitu, lebih ke fokusnya kemana gitu? Sebenarnya kalau ini karena angkringan ya, bukannya juga malam, mungkin kita lebih target utamanya memang anak muda. Cuman kita karena masakannya itu masuk ke lidah yang orang yang sudah sepuh juga bisa. Jadi sebenarnya kita jadi inginnya sih pangsa pasar kita masuk ke semua kalangan gitu. Iya betul. Oke, Bu. Nah, sekarang kan zaman sekarang tuh setiap orang mulai bisnis ataupun usaha nggak cuman melewati mulut ke mulut atau teman ke teman. Nah, di zaman sekarang itu kan udah canggih ya, Bu ya. Apakah angkringan ini juga pakai media sosial, entah media sosialnya entah TikTok atau Instagram. Nah, angkringan ini sendiri tuh pakai media sosial atau enggak sih, Bu? Untuk medsos kita alhamdulillah pakai semua. Jadi kita dari mulai TikTok, terus Instagram sama Facebook ada semua. Jadi di sini semua pakai media sosial guys ya. Gak cuman dari teman ke teman, tapi angkringan AA ini juga pakai TikTok, Instagram, pokoknya semua pakai. Oke, Bu. Nah, jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya, buat memilih karyawan nih, Bu. Kadang kan setiap orang buat bergabung di bisnis kita kan harus tahu dulu nih basicnya itu seperti apa dan bagaimana kemampuannya dan cocok apa enggak. Nah, untuk angkringan di sini itu menurut Ibu apakah orangnya itu harus jago masak atau dia bisa melayani dengan baik atau gimana gitu? Kalau misalkan mau merekrut karyawan di sini. Untuk kriteria karyawan ya, kalau sebenarnya untuk awal berdiri kita itu untuk karyawan itu lebih ke memilih. Jadi misalnya kita sudah mengenal orangnya. Waktu itu awalnya tuh kayak saudara kita, memang dia itu koki, tukang masak, dan kita bawa langsung dari Jawa waktu itu, dari Solo ya. Tapi untuk yang lain-lainnya kan kita sekarang sudah bertambah karyawannya gitu ya. Itu mulai dari tadinya 2, 3, sekarang kan 5. Nah itu tuh untuk yang baru-baru ini kita sudah memulai lewat medsos untuk memilihnya. Kita pasang iklan waktu itu, lalu kita wawancara beberapa orang gitu. Nanti yang masuk dengan kriteria angkringan kita itu yang kita pilih gitu. Oke, Bu, baik, terima kasih buat jawabannya. Nah, di sini juga kan banyak ya, Bu ya, nggak cuman orang tua ataupun anak muda yang terjun ke dunia bisnis. Setiap bisnis kan pasti punya senjatanya masing-masing buat menarik perhatian si pelanggan kan. Buat di lokasi seperti ini, apakah ada pengaruh buat kompetitor atau pesaing lain gitu buat ngejalanin bisnis di lokasi ini gitu, Bu? Sebenarnya kalau untuk di tempat ini sih memang kita untuk yang sama dengan kita memang belum ada ya. Tapi kompetitor itu pasti ada lah, karena kan di sini kita tidak jauh dari seperti Jalan Raya Cibubur atau apa, itu memang sudah banyak. Tapi bagaimana caranya kita harus bisa meningkatkan pelayanan kita, kualitas kita agar kita bisa tetap bertahan, seperti itu sih. Oke, teman-teman, kita lanjut ke step berikutnya. Jadi visi misi angkringan AA ini kedepannya itu mau seperti apa sih, Bu? Kalau visi dan misinya sih lebih ke ya kita berusaha untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas produk kita, terus kita bagaimana terus bisa tumbuh dan berkembang menjadi yang lebih baik, itu aja sih. Lebih baik dari hari ini, harus lebih baik dari hari kemarin. Ya. Nah, oke, Bu. Jadi buat anak-anak muda kita nih, kalau misalkan mau terjun ke dunia bisnis, apa sih kunci utamanya gitu? Mungkin kalau kunci utama orang tuh berbeda-beda ya. Kalau dari kita sendiri itu, kalau yang pertama kita itu kenali dulu pangsa pasar kita. Konsumen yang mau kita tuju tuh apa?
targetnya apa. Misalnya kita di sini kan jujur ya, wilayahnya kan bukan yang menengah ke atas ya, berarti kita bisa menyesuaikan dengan harga seperti itu. Lalu selain itu kita harus ada pertimbangan keuangan, itu udah pasti. Terus yang terakhir itu kita ada kemauan dan kerja keras. Jadi itu guys, tips buat anak-anak muda yang ingin mulai bisnis dari Ibu Nurul. Bu Nurul. Oke. Nah, jadi itu dia pembahasan dari Bu Nurul. Nah, sekarang kita lihat-lihat yuk apa aja sih yang ada di angkringan AA ini. Yuk kita tanya Bu Nurul. Dengan AA, tempat kita di sini kita ada fasilitas yang di sebelah sini ada les sehat. Di kita juga ada musola untuk yang mau sholat. Lalu ada 2 toilet. Nah, di atas juga kita ada beberapa tempat dan setiap malam minggu kita ada live musik gitu biar lebih menarik ya. Oke. Nah, jadi itu dia kegiatan-kegiatan kami bersama Bu Nurul. Dari Bu Nurul kita jadi tahu lebih banyak bagaimana cara mempersiapkan suatu bisnis. Semoga video yang tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Thanks for watching.